Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya Hairul di channel Hairul Talk. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi matematika peminatan kelas 10, yaitu pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial hampir sama penyelesaiannya dengan persamaan eksponensial. Yang membedakannya itu hanya pada tandanya saja. Kalau pada persamaan eksponensial menggunakan tanda sama dengan, sedangkan pada pertidaksamaan menggunakan pertidaksamaan ada tandanya menggunakan kecil, ada yang menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, ada yang menggunakan tanda lebih besar, dan ada yang menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Pada persamaan menggunakan tanda sama dengan, misalkan 2 pangkat X sama dengan 4, itu dia persamaan. Jika pertidaksamaan bentuknya misalkan 2X lebih besar sama dengan 4, atau 2X lebih besar sama dengan 4, atau 2X lebih kecil sama dengan 4, atau 2X lebih kecil sama dengan 4. Yang membedakan yaitu pada tandanya, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Pada penyelesaiannya sama saja pada persamaan eksponensial. Pada kali ini kita akan membahas 4 contoh soal pertidaksamaan eksponensial. Ini dia soal pertama, nanti kita akan bahas soal yang kedua, soal yang ketiga, dan soal yang keempat. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. 3 pangkat 2X plus 2 3 pangkat 2X plus 2 lebih besar atau sama dengan 1/9 X ditambah 1. Untuk jawab soal ini berarti sama yang kita lakukan pada persamaan pertama, itu adalah kita samakan dulu bilangan pokoknya. Yang di sini bilangan pokoknya tidak berbentuk pecahan, sedangkan yang sebelah kanan ini berbentuk pecahan. Berarti sebelah kanan ini kita ubah dia menjadi bilangan pokok tanpa menggunakan pecahan, yaitu kita menggunakan yang sebelah kiri kita tulis dulu 3 pangkat 2X tambah 2 lebih besar sama dengan 1/9, itu sama juga artinya 9 pangkat negatif 1 pangkat X tambah 1. Kemudian ini bilangan pokoknya 3, sedangkan ini 9. 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2, ya ini kita tulis ulang dulu. 3 pangkat 2X ditambah 2 lebih besar sama dengan ini 3 pangkat 2 kali min 1 min 2, kemudian X ditambah 1. Kemudian min 2 ini kita kalikan ke akarnya, ke pangkat luarnya, berarti 3 pangkat 2X ditambah 2 lebih besar sama dengan 3 pangkat min 2X, min 2 kali X min 2X, min 2 kali 1 min 2. Kemudian tinggal kita coret 3-nya, sisalah 2X ditambah 2 lebih besar sama dengan negatif 2X kurang 2. Di sini kita lakukan seperti biasa, kita gabungkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Jadi 2X kita pindahkan ke kiri, 2X ini min jadi plus, 2X lebih besar, negatif 2 kita turunkan dulu, 2 ini kita pindahkan jadi negatif 2.
2x ditambah 2x berarti 4x. 4x lebih besar sama dengan negatif 2 dikurang 2 berarti negatif 4, sehingga x sama-sama kita bagi 4 berarti min 4 dibagi 4, x dapatlah lebih besar dari negatif 1. Jadi himpunan untuk soal pertama x lebih besar negatif 1. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Sepertiga pangkat 2x kurang 4 lebih besar akar dari 27 per 3 pangkat x plus 1. Nah, di sini kita lihat bilangan pokoknya adalah 3, sehingga sepertiga ini kita buat terlebih dahulu menjadi 3 pangkat negatif 1. Kita mengingat konsep sifat ini, bilangan seper itu kalau diubah menjadi bilangan tanpa per berarti dia menggunakan pangkat negatif, sehingga sepertiga ini kita buat 3 pangkat negatif 1 ya, kurung ini 2x kurang 4 tinggal kita tulis ulang, 2x kurang 4 lebih besar, kemudian akar 27 nya kita buat bilangan pokok 3 juga berarti 3 pangkat 3, karena 3 pangkat 3 itu 27, 3 pangkat x plus 1 nya kita turunkan ya. Kemudian negatif 1 kita kalikan keluar berarti 3 pangkat negatif 2x, negatif 1 kali negatif 4 berarti positif 4 lebih besar. Di sini kita ingat untuk sifat eksponen pembagian berarti pangkatnya dikurangi, sehingga akar kita tulis dulu 3 pangkat 3 dikurang pangkat yang di bawah ya. Kita ingat a pangkat m per a pangkat n itu a pangkat m dikurang n, jadi pangkat atas dikurang pangkat bawah. Pangkat bawahnya ini karena dia lebih dari satu suku berarti kita kurungkan terlebih dulu, x ditambah 1, kemudian ya, ini kita tulis ulang 3 pangkat min 2x ditambah 4 lebih besar akar 3 pangkat 3, ini negatifnya kita kali ke dalam berarti min x, negatif kali positif 1 berarti min 1 di sini, sehingga yang ini 3 pangkat negatif 2x kita turunkan dulu lebih besar. Di sini 3 kurang 1 ya, 3 kurang 1 2, sehingga 3 pangkat 2 kurang x, karena ini akar berarti menggunakan pangkat pecahan ya, berarti per 2. Kita ingat sifat akar a itu sama dengan a pangkat 1 per 2, berarti per 2 kalau akar itu. Kemudian kita coret 3 nya, sisalah negatif 2x ditambah 4 lebih besar dari 2 kurang x per 2. Kemudian 2 ini kita kali silang di sini, kita kali silang 2 kali negatif 2x negatif 4x ditambah 2 kali 4, 2 kali 4 itu 8 lebih besar 2 kurang x. Kemudian lakukan yang sama, variabel kita gabungkan berarti di sini negatif x kita pindah ke kiri, 8 kita pindah ke kanan, negatif 4x
ditambah X karena negatif X dipindah jadi positif. Lebih besar 2 diturunkan dulu, 8 kita pindahkan jadi negatif 8. Di sini negatif 4 tambah 1. Negatif 4 tambah 1 itu negatif 3X. Lebih besar 2 kurang 8 itu negatif 6. X dibagi, karena ini pertidaksamaan, jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif maka pertidaksamaannya berubah kebalikannya, berarti sama-sama dibagi negatif 3, berarti ini jadi positif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya X lebih kecil dari 2. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini sama, bilang pokoknya sebenarnya hampir sama, kita mengerjakan soalnya, intinya kita harus samakan dulu bilang pokoknya. Di sini bilang pokoknya 27, di sini 9, berarti yang harus kita buat bilang pokoknya adalah supaya sama, 27-nya kita buat 3 pangkat 3, kemudian X kuadrat kurang 4 kita tulis ulang, lebih kecil sama dengan 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2, kemudian X kuadrat kurang X kurang 2. Pangkat ini kita kali keluar sehingga 3 pangkat 3 kali X kuadrat 3X kuadrat, 3 kali min 4 min 12, lebih kecil 3 pangkat 2 kali X kuadrat 2X kuadrat, 2 kali negatif X berarti negatif 2X, 2 kali min 2 berarti min 4. Di sini bilang pokoknya udah sama, tinggal kita coret bilang pokoknya, sisa pangkatnya aja. Berarti 3X kuadrat dikurang 12 lebih kecil sama dengan 2X kuadrat dikurang 2X kurang 4. Sini jika membentuk persamaan kuadrat berarti semuanya kita pindah ke ruas kiri. Jadi semua kita pindah ke ruas kiri. 3X kuadrat 2X kuadrat kita pindah jadi negatif 2X kuadrat, kemudian negatif 2X kita pindah jadi positif 2X, kemudian negatif 12, negatif 4 kita pindah jadi positif 4, lebih kecil sama dengan 0. Di sini sudah sejenis, yang X kuadratnya ada sejenis, kemudian konstanta ada sejenis. Lanjut ke sini. 3X kuadrat ya, 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat, 3 kurang 2 berarti 1, sehingga dapat X kuadrat. Kemudian 2X nya nggak ada pasangan atau nggak ada kawan, berarti kita tulis ulang aja. Negatif 12 tambah 4, kita hutang 12 bayar 4 berarti hutang 8. Hutang 8 lebih kecil sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti kita faktorkan di sini sehingga dapatlah X 8 itu berarti 1 kali 8 2 kali 4. Karena di sini kurang berarti selisihnya berapa? Selisihnya 2. Yang mana selisih 2? 18 atau 24? 2 dan 4. Berarti menggunakan 2 dan 4. Karena di sini negatif C-nya, berarti tanda di sini harus berbeda. Angka yang paling besar ini ikut tanda yang di tengah. Berarti di sini positif, di sini negatif. Dapatlah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 4. 4 dipindah negatif, min 2 dipindah di positif. Karena di sini persamaan kuadrat, himpunan penyelesaiannya itu tidak sama dengan seperti yang lainnya. Jadi kita ingat konsep pada pertidaksamaan nilai mutlak. Jika nilai mutlak X itu lebih kecil dari A, maka jawabannya nanti X
lebih besar dari negatif A dan lebih kecil dari A. Nah, di sini kita pakai ya. Atau nanti kalau soal nilai mutlak X lebih besar dari A, maka jawabannya itu X lebih kecil dari negatif A atau X lebih besar dari A. Karena soal kita di sini tandanya menggunakan lebih kecil, ya, menggunakan tanda lebih kecil, berarti kita menggunakan yang ini himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian X lebih besar dari negatif 4 dan X lebih kecil dari 2. Karena soal lebih kecil berarti kita menggunakan yang ini jawaban himpunan penyelesaiannya. Itu dia jawaban contoh soal yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat ini merupakan materi ketiga dari persamaan eksponensial. Di sini berarti caranya kita mengubah dia membentuk persamaan kuadrat. Nah, kita ubah dia berbentuk A kuadrat ditambah BX ditambah C lebih kecil dari 0. Pertama, 2 pangkat 2X itu kita ubah menjadi dia persamaan kuadrat. Berarti di sini sehingga kita dapat buat 2 pangkat X pangkat 2. Nah, berarti dia sudah membentuk persamaan kuadratnya ini. Dikurang, soalnya kurang 3 dikali. Nah, di sini karena ini tambah ya. Kita ingat konsep sifat eksponen A pangkat M itu dikali A pangkat N, maka berlaku A pangkat M ditambah N. Jadi A pangkat M tambah N itu seperti ini. M nya itu sebagai X nya, M nya sebagai X, M di sini N nya. Jadi kita uraikan dia berbentuk seperti ini nanti ya. Kita uraikan bentuk seperti ini sehingga 3 kali 2 pangkat X plus 1 itu 2 pangkat M berarti 2 pangkat X, karena ditambah berarti kali 2 pangkat 1 ya. Di min 8 nya kita pindahkan jadi positif 8 lebih kecil dari 0. Nah, kemudian yang ini 2 pangkat X kuadrat kurang ini kita kalikan, dia sama-sama konstanta, berarti 3 kali 2 6. 2 pangkat X ditambah 8 lebih kecil dari 0. Nah, di sini tinggal kita faktorkan atau kita boleh menggunakan pemisalan terlebih dahulu. Misal 2 pangkat X itu kita anggap variabel A aja. Berarti ini berubah menjadi 2 pangkat X kita ganti A, berarti A kuadrat dikurang 6. Ini ketemu lagi 2 pangkat X, berarti kita ganti A, 6A ditambah 8 lebih kecil dari 0. Kemudian kita faktorkan ya. Ini kita lanjut di sini ya. A kuadrat dikurang 6A tambah 8 lebih kecil dari 0. Di sini kita faktorkan A kuadrat berarti A kali A, kemudian di sini 8 sama juga 8 itu 1 kali 8 ya, 1 kali 8 2 kali 4. Karena di sini tambah berarti dijumlahkan, yang mana dijumlahkan sama dengan 6. Berarti dijumlahkan sama dengan 6, kita menggunakan 2 dan 4. Berarti 2 4.
Karena di sini tambah, tandanya harus sama, ikut tanda yang di tengah. Berarti sama-sama negatif. Negatif 2 dikurang 4 negatif 6. Negatif 2 kali negatif 4 itu dapatlah 8. Berarti benar faktor kita. Kita tentukan nilai A-nya. Di sini 2-nya kita pindah negatif jadi positif, sehingga A sama dengan 2. Kemudian yang satu lagi A sama dengan 4. Kemudian karena tadi kita menggunakan pemisalan 2 pangkat X itu sama dengan A, kita kembali ke asalnya. Ini A ini sama dengan 2X, jadi A nya kita ganti 2 pangkat X ya. Itu sama dengan 2 pangkat berapa jadi 2 pangkat 1 ya. Kemudian kita coret 2 nya sehingga X sama dengan 1. Kemudian A yang ini, A nya kita ganti 2 pangkat X juga. Ini 4 berarti 2 pangkat 2, karena bilang pokoknya harus kita samakan juga, sehingga 2 nya kita coret, sisalah X sama dengan 2. Nah di sini himpunan penyelesaiannya menggunakan tanda lebih kecil, berarti himpunan penyelesaian X lebih besar, lebih kecil. Di sini angka lebih kecilnya 1, lebih besarnya 2. Dimana ini materi terakhir pada eksponensialnya. Setelah materi ini kita akan melanjuti, yaitu tentang logaritma dan persamaan fungsi logaritmanya. Seperti biasa, untuk lebih pemantapan materi ini, silakan kalian kerjakan latihan soal ini. Mudah-mudahan dengan mengerjakannya kalian lebih gampang untuk lebih memahami lagi materinya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.